Jihad itu bukan sekedar ke Palestina. Jihad itu bukan sekedar ke Syria. Jihad, cari nafkah, jihad. Nuntut ilmu, jihad. Melindungi rumah tangga, jihad. Adik-adik pergi sekolah, pergi kuliah, lillahi ta'ala nuntut ilmu, jihad. Ibu-ibu pergi ke pasar supaya tanggung jawab memberi makan anak-anaknya, jihad. Bapak-bapak cari nafkah supaya bisa menghidupi anak istri, jihad. Ya. Tiba-tiba di jalan sudah baca doa. Di jalan tiba-tiba dijatuhi pensil. Bak! Mati. Pensil 1 ton. Atau di jalan ibu-ibu didapat sama preman. Ditarik kita punya tas. Dia tarik kita juga tarik. Dia tarik lagi kita juga tarik lagi. Baku tarik. Kita tinju. Dia tinju kita tinju. Kita tinju. Duh! Tuhan, kenapa jatuh? Padahal saya pelan-pelan. Ternyata usut punya usut, bisulnya dia kena. Allah yang ngerahkan. Tiba-tiba di jalan ditabrak mobil, bak, mati syahid. Kenapa? Dia sudah berdoa. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya bersandar diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang jalannya jihad fisabilillah. Cuma sayang, seribu sayang, kita mau keluar rumah tidak baca doa. Kadangkala ajaran Yahudi kita pakai. Mau pergi sekolah, mau pergi kantor, apa kata? Goodbye daddy. Daddy. Mami. Tabrak becak mati kau. Ya. Maka yang kita baca itu tadi. Hafal ibu? Hafal itu tadi doa. Hafal. Adik-adik hafal. Kalau ndak hafal berarti kau ndak pernah sholat. Itu kan doa dalam apa itu? Baca doa iftitah. Ya, coba bayangkan, dia tadi mau keluar rumah sudah ada wudhunya. Dia tutup auratnya. Pas dia mau keluar rumah dia baca lagi itu doa. Subhanallah. Baca doa ini. Ya. Yang keempat. Oleh-oleh kita hari ini yang keempat. Tiada hari tanpa sholat duha. Sholat duha. Bapak keluar rumah cari apa? Cari nafkah. Urusan apa? Urusan dunia. Ibu-ibu buka toko, buka gerai, buka klinik, buka warung untuk apa? Perbaiki dunia. Ketahuilah ibu, sholat itu untuk membuka pintu rezeki dunia, namanya sholat duha. Jadi adik-adik kalau mau sukses dalam nuntut ilmu, bapak-bapak mau sukses dalam buka warung, ibu-ibu mau sukses dalam buka rumah makan, yuk sholat duha deh tiap pagi. Bagaimana caranya sholat sunnah duha? Sama sholat sunnah yang lain, bedanya niat. Kalau tahajud niatnya tahajud. Kalau duha niatnya duha. Kalau witir niatnya witir. Kalau duha niatnya duha. Tahajud malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Jam 12 tidur. Jam 12 lewat 15 menit bangun, tidak bisa tidur, yuk sholat tahajud, boleh. Tapi waktu paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Sholat duha waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 sampai menjelang duhur, kira-kira setengah 12. Waktu paling bagus jam 8, jam 9. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Artinya 2 boleh, 4 bagus, 6 lebih utama, 8 sempurna. Bagaimana niatnya? Nah, ini yang selalu ditanyakan ibu majelis taklim. Niat, ibu, halo ibu, niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu pak bahasa hati. Tanpa bapak ucapkan Allah sudah tahu. Ya, misal bapak nih masuk ke toilet, pas selesai toilet keluar, pas keluar, saya mau sholat duha, langsung wudhu, itulah niatmu. Bangun dari tempat tidur pagi, saya mau sholat duha sebentar jam 8, itulah niat. Malam mau tidur sudah ada dalam, besok pagi saya mau sholat duha sebelum pergi kerja, itulah niat. Tidak harus diucapkan. Diucapkan pun bagus juga.
Tidak salah. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Arabnya. Nah, hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, ambil jalan pintasnya. Cara praktis, gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang saja begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Serius, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh. Ya. Nah, sudah itu baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah karena itu sunnah. Lalu baca Al-Fatihah. Sunnah baca wadduha. Kalau hafal wadduha. Kalau tidak hafal, ya surah apa saja. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Kan disunnahkan. Selesai Al-Fatihah, sunnah membaca 1 ayat. Bukan 1 surah. 1 ayat. 1 ayat. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Kalau kul hafal kul saja. Boleh. Kul huwallah, kul huwallah. Rakaat pertama kul huwallah lagi, rakaat kedua boleh. Sholat duha. Yang penting Bapak membaca yang Bapak hafal. Jangan baca yang hafal-hafal setengah. Seperti Wattini. Jangan baca kalau tidak hafal baik-baik. Biasa baku sambung walasri. Wattini pertama, walasri terakhirnya. Atau Al-Kafirun ibu. Ini biasa tidak mau sampai juga ini orang baru menghafal. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma wala ya, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat tambah lagi salam, dan seterusnya. Kapan berdoanya? Kapan doanya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, ketika dia sujud, maka pada saat sujud banyaklah meminta. Cuma memintanya ada 2 pendapat. Ya, ada ulama mengatakan tidak boleh kau ucapkan, cukup dalam hati. Ada juga ulama mengatakan silahkan ucapkan, tapi dengan pakai bahasa doa yang ada dalam Quran. Silahkan. Ibu-ibu mau berdoa, silahkan. Adik-adik mau pergi ujian, doa dulu. Yang saya amalkan Pak. Dulu waktu saya SMA, kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya mampir ke musola. Saya sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat saya minta kepada Allah. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima nasibku orang kampung. Tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Tambahkan ilmuku ya Allah. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Mungkin gara-gara doa itulah sehingga saya bisa jadi mubalik sekarang. Doa. Saya tidak pernah sekolah pondok Pak. Saya tidak pernah sekolah agama khusus. Tidak pernah saya pondok pesantren. Tidak pernah saya sekolah agama secara khusus. Tapi saya selalu berdoa, bukakan pintu hati dan pikiran saya, berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman, sehingga saya bisa mendakwakan agamamu ya Allah. Alhamdulillah. Dulu kalau saya pergi sholat duha, orang pada lari ke kantin saya masuk musalla. Sholat duha, 2 rakaat. Selesai sholat duha saya berdoa. Selesai saya berdoa, baru saya ke kantin kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ya beleng-beleng. Itu Rocky Gerung bilang dungu. Saya cari anak orang kaya yang dungu, yang goblok. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang. Belikan saya jalan kote.
belikan saya kue. Barter. Saya kerjakan PR-mu, kau belikan saya kue. Saya pergi sholat, dia bilang lagi orang, so alim, biar mi, kenapa? Kampungan, daripada kau, darah kampungmu. Selesai masalah. Ayo, ibu-ibu sholat duha. Alangkah bahagianya seorang suami. Suaminya pergi cari nafkah. Suaminya buka klinik. Suaminya buka warung kopi. Suaminya buka warung makan. Suaminya pergi cari nafkah. Petani, pedagang, dan lain sebagainya. Istrinya di rumah tinggal menolong suaminya dengan cara apa? Sholat duha. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau? Tidak usah keluyuran di jalan, nanti difitnah orang. Dan memang itu tidak dianjurkan oleh agama kita. Kalau ibu mau bantu suaminya cari nafkah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha di rumah. Ya Allah, selesailah sholat duha 8 rakaat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Itu yang paling penting. Tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab, tidak ngerti, lain di hati, lain di bibir, bingung malaikat. Dia bilang malaikat, ibu, you sadar deh. Apa sih bu, lain di bibir, lain di hati. Ibu mau minta supaya suaminya murah rezeki, tapi ibu minta jodoh itu. Bahkan ibu boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Boleh. Paling ringkas itu. Ya Allah, saya beleng-beleng. Ya Allah, saya dungu, ya Allah. Saya tidak tahu mengatur kalimat yang baik, tapi Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Kabulkanlah kemauanku itu. Boleh. Ya. Lalu sudah itu kirim SMS atau WhatsApp suami. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duhaku. Insya Allah Bapak akan murah rezekinya hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu, bahagia suami. Itu suami kalau dapat WhatsApp seperti itu di warung kopi, dia kasih lihat semua istrinya, suaminya. Dia kasih lihat itu suamimu, dia kasih lihat semua temannya di warung kopi. Kau lihat ini istriku, soleha. Nih didoakan saya. Kamu istrimu. Coba. Pernah SMS begitu suaminya bu? Pernah? Paling WhatsAppnya, Pak, jangan lupa singgah beli telur. Hancur kita. Masih baik kalau telur. Ini pembalut. Saya pernah di WhatsApp sama istri saya, mamanya cek. Saya pulang takziah malam-malam. Ustadz, habis pembalut. Aduh, mati saya. Kena saya ceramah saya ini. Saya singgah di warung, mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang kenal saya. Begitu saya bayar, tiba-tiba ada ibu majelis taklim. Ustadz, beli pembalut. Langsung saya lihat sambil jengkel. Daripada saya melahirkan. Apa? Pak, kalau ada istri yang suruh nyuruh-nyuruh supaya bapak tenang, bapak tidak tersinggung, bapak tidak marah, bayangkan bagaimana susahnya seorang istri hamil dan melahirkan anak. Coba, ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Ada ndak ibu-ibu hamil tengkurap tidur? Bu, hamil 7 bulan. Ibu tengkurap? Enggak. Coba lihat itu istri kalau hamil 9 bulan enggak tengkurap. 9 bulan pak. Bapak 1 bulan enggak tengkurap, pusing. Ibu-ibu, masih ingat kan waktu hamil? Jalan aja repot. Sudah mau keluar. Paling bapak-bapak repot kalau ngidam. Iya kan? Tiba-tiba malam minta dibelikan es tontong. Masih bagus kalau diminta beli es tontong. Ada yang bilang, ada yang telepon saya, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrimu pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Weh. Berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau itu istrimu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik di atas lemari.
Itu Pak. Jadi kalau istri, bapak disuruh beli telur, disuruh beli tepung, dibeli pisang. Bayangkan bagaimana susahnya hamil. Tenang perasaan. Bayangkan bagaimana susahnya melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mantan-mantan dia kaya, keluar ya nak. Nah. Ya. Gigi. Oh. Iya toh. Bapak-bapak paling kalau melahirkan istrinya stres. Bolak-balik pintu, lihat lagi, bolak-balik. Tapi masih sempat merokok. Ada merokok sini? Ada? Mas bro, adik-adik, berhenti kau merokok. Kau merokok itu memperkaya orang Yahudi. Kamu benci sama 9 naga. Kamu maki-maki 9 naga. Tapi kau kasih uangmu. Itu yang kaya 9 naga itu kan dari rokok. Siapa yang paling kaya di antara mereka? Pengusaha rokok. Jadi kalau kalian mau hukum mereka, ndak usah maki-maki. Berhenti kau rokok. Berhenti kau merokok. Habis mereka. Berhenti nabung di konvensional. Habis mereka. Ndak usah maki-maki. Bukan begitu orang Islam. Ndak usah hina mereka. Ndak. Kau tarik semua uangmu dari bank konvensional. Berhenti kau merokok. Habis mereka. Dari mana mereka ambil kredit? Dari uang kita. Nabung kita 1 juta, nabung kita 500 ribu, ngumpul 1 Indonesia, itulah diambil kredit untuk usaha mereka. Coba kalau kau ambil semua uangmu di bank besok, goyang mereka. Tidak ada mau beli rokok, berhenti beli rokok. Ini yang perokok, bapak memperkaya ke Yahudi. Yahudi dapat beli rokok, uangmu yang 20% itu dia kirim, dia belikan senjata untuk tembaki orang Palestina. Maka kalian yang merokok sesungguhnya menembaki orang Islam sendiri. Kau ditanya nanti di akhirat. Kau sudah disampaikan Ustaz Dasad. Kenapa kau tidak dengar itu? Tidak bisa berpikir saya kalau tidak merokok Ustaz. Bohong! Buktinya kalau Ramadan kau bisa berpikir otakmu meskipun kau tidak berokok. Jangan ketawa! Saya serius ini. Kayak orang beleng-beleng. Sekali-kali isap kunyah. Kalau ada merokok di sini, saya doakan bapak berhenti merokok besok. Coba itu rokok pak. Orang Yahudi punya. Sakitlah kita. Orang Islam yang ngisap. Sakit, dikirimkan lagi kita obatnya. Jadi duit kita habis. Jadi tidak usah maki-maki pak orang Yahudi. Caranya kalau mau melawan mereka, berhentilah kalian merokok. Itu wujud nyata aja. Kalau maki-maki aja dapat dosa, maki-maki orang. Ya? Jelas? Yang ketiga, kalau istri marah-marah dan bayangkan kalau kita, ya bayangkan bagaimana susahnya menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu 7 bulan tumbuh giginya. Masih ingat ibu? Apa ada disusui langsung? Hei, kok gigit saya? Lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapak. Menderita. Maka pak, ya kalau istri ngomel-ngomel, ya itu ingat saja bagaimana susahnya jadi istri. Ya, ayo sholat duha. Adik-adik, mulai besok biasakan sholat duha. Yang oleh-oleh sekarang yang keberapa? Kita ulang dulu. Yang pertama apa? Yang kedua? Ayo, yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima sekarang. Tiada hari tanpa solawat kepada Nabi. Solawat. Ibu-ibu lagi gundah gulana, solawat.
Ya Nabi salam alaika ya Rasul